Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ananda Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi syariah. Terima kasih telah memberikan waktu kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema standar akuntansi di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dersania Lusiwadeni dengan NIM akhir 037 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan ditemani oleh dua rekan saya yaitu Mbak Lilis Nur Indah-Sari dengan NIM akhir 004 dan Mbak Rika Birdani Sabrina dengan NIM akhir 014. Langsung saja kita ke pemateri yang pertama akan saya jelaskan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai definisi standar akuntansi. Pernyataan standar akuntansi keuangan merupakan aturan dan pedoman bagi manajemen dalam menyusun laporan keuangan. Dengan adanya standar akuntansi yang baik, maka laporan keuangan menjadi lebih berguna, dapat diperbandingkan, tidak menyesatkan, dan dapat menciptakan transparansi bagi perusahaan. Menurut Financial Accounting Standard Board atau FSAB, mendefinisikan standar akuntansi adalah metode yang seragam yang menyajikan informasi sehingga laporan keuangan dari berbagai perusahaan itu yang berbeda dapat dibandingkan dengan lebih mudah. Kumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan, dan praktik yang dipilih dan dianggap berterima umum. Standar akuntansi mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi atau standar setting body pada saat tertentu. Standar ini merupakan konsensus pada kala itu tentang pencatatan sumber-sumber ekonomi, kewajiban, modal, hasil, biaya, dan perubahannya dalam bentuk laporan keuangan. Dalam standar ini dijelaskan transaksi apa yang harus dicatat, bagaimana mencatatnya, dan bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan yang akan disajikan. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Lilis. Selanjutnya mengenai peranan standar akuntansi. Standar akuntansi merupakan masalah penting dalam persepsi dan semua pemakai laporan yang memiliki kepentingan terhadapnya. Oleh karena itu, mekanisme penyusunan standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Standar akuntansi ini akan terus-menerus berubah dan berkembang sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat. Adapun pentingnya standar akuntansi yang baku, yaitu yang pertama, dapat menyajikan informasi tentang informasi keuangan, prestasi, dan kegiatan perusahaan. Informasi yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang lazim diharapkan mempunyai sifat yang jelas, konsisten, terpercaya, dan dapat dibandingkan. Yang kedua, memberi pedoman dan peraturan bekerja bagi akuntan agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan hati-hati, independen, dan dapat mengabdikan keahliannya dan kejujurannya melalui penyusunan laporan akuntansi setelah melalui pemeriksaan akuntan. Yang ketiga, memberikan database kepada pemerintah tentang berbagai informasi yang dianggap penting dalam perhitungan pajak, peraturan tentang perusahaan, perencanaan, dan peraturan ekonomi, dan peningkatan efisiensi ekonomi dan tujuan-tujuan makro lainnya. Yang keempat, dapat menarik para ahli dan praktisi di bidang teori dan standar akuntansi. Semakin banyak yang dikeluarkan, maka semakin banyak kontroversi dan semakin bergairah untuk berdebat, berpolemik, dan melakukan penelitian. Selanjutnya mengenai jenis standar akuntansi di Indonesia. Jenis standar akuntansi di Indonesia terdiri dari beberapa kategori utama yang disesuaikan dengan karakteristik entitas pelapor. Yang pertama, terdapat PSAK IFRS atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Berbasis International Financial Reporting Standard yang digunakan oleh entitas yang memiliki akuntabilitas publik seperti perusahaan terbuka, perbankan, asuransi, dan BUMN.
Standar ini diadopsi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan daya saing perusahaan Indonesia di tingkat internasional, serta memudahkan perbandingan laporan keuangan antar negara. Yang kedua, SAK etap. Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik diperuntukkan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, seperti usaha kecil dan menengah atau UKM, dengan standar yang lebih sederhana dan mengacu pada IFRS untuk UKM. Yang ketiga, PSAK syariah diterapkan pada entitas yang melakukan transaksi berbasis syariah, baik lembaga syariah maupun non-syariah, dengan pengembangan standar berdasarkan prinsip syariah dan fatwa MUI, meliputi standar untuk akad-akad syariah seperti murabahah, musyarakah, salam, dan istisna. Yang terakhir, SAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan oleh entitas pemerintahan pusat dan daerah untuk menyusun laporan keuangan pemerintah yang diterapkan melalui peraturan pemerintah guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Rike. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fase dalam penyusunan standar akuntansi. Fase yang pertama yaitu fase peranan manajemen dari 1900 sampai 1933. Dalam fase ini, manajemen dianggap memiliki peranan yang besar dalam merumuskan standar akuntansi. Peranan ini muncul sebagai akibat dari bertambahnya investor atau pemilik perusahaan dan peranannya yang besar dalam perkembangan perusahaan setelah tahun 1900. Pemisahan fungsi antara pemilik dan manajemen menimbulkan kekuasaan besar di tangan manajemen dalam mengontrol perusahaan sekaligus menyajikan laporan keuangan, sehingga standar akuntansi yang muncul banyak berasal dari manajemen. Jika situasi manajemen mempengaruhi penyusunan standar akuntansi, terjadi keadaan sebagai berikut, yaitu yang pertama, banyak teknik atau standar akuntansi lemah dari segi teoritis. Metode pemecahan masalah akuntansi adalah pragmatis, bukan didasarkan pada teori. Yang kedua yaitu fokus perhatian manajemen adalah hanya keinginan untuk menentukan laba kena pajak dan upaya mengurangi beban pajak. Dan yang ketiga yaitu teori akuntansi yang dianut selalu dilatar belakangi oleh konsep smooth kerning atau penetapan laba yang disesuaikan dengan keinginan kepentingan penyusunan laporan keuangan. Yang keempat yaitu masalah-masalah rumit selalu dihindarkan dan muncullah pemecahan masalah yang dimudahkan atau ekspediensi. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu beberapa perusahaan yang berbeda menerapkan teknik yang berlainan untuk satu masalah yang sama. Fase yang kedua yaitu peranan profesi dari 1933 sampai 1973. Pada fase ini perusahaan standar akuntansi didominasi oleh profesi. Pada periode organisasi tumbuh dan berkembang dengan pesat. Pada fase ini juga keluar Securities Act, yaitu peraturan tentang modal tahun 1933 dan 1934 yang merupakan bentuk campuran tangan pemerintah dalam akuntansi. ICPA pada tahun 1933 sampai 1959 menerbitkan Accounting Research Bulletin dan 1959 sampai 1973 diterbitkan APB Opinion. Demikian juga AAA sebagai organisasi melakukan penelitian dan penerbitan tentang kerangka teori akuntansi. Pada periode ini, organisasi profesi memiliki peranan yang dominan dan perumusan standar akuntansi. Dominasi profesi ini juga memberikan dampak sebagai berikut, yaitu yang pertama, asosiasi dan organisasi-organisasi profesi belum yakin terhadap kerangka teori yang sudah ada. Yang kedua yaitu kekuatan atau otoritasnya tidak jelas, dan yang terakhir yaitu adanya beberapa alternatif yang menimbulkan fleksibilitas dan menerapkan standar akuntansi. Dan fase yang terakhir atau yang ketiga yaitu fase poliisasi dari 1973 sampai sekarang.
Kelemahan yang terdapat pada fase peranan manajemen dan fase profesi menimbulkan kecenderungan pada metode yang lebih condong deduktif dan politisasi atau keikutsertaan pemerintah. Dalam penyusunan standar akuntansi dianggap mempengaruhi masyarakat sehingga dapat dijadikan dasar untuk masuknya unsur politik dalam perumusan standar akuntansi. Pada fase ini, FASB lahir yang merupakan peleburan dari unsur praktisi, bisnis, akademi, dan lembaga formal. Di USA sendiri, masalah akuntansi sudah pernah menjadi agenda kongres yang dikenal dengan Metcalfe Report yang berjudul The Accounting Establishment. Laporan ini menuduh kantor akuntan yang bergabung dalam Big 8 melakukan monopoli terhadap audit perusahaan besar dan proses penyusunan standar akuntansi. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.